Shalom. Pembacaan kitab yang pertama terambil dari Keluaran pasal 37 ayat yang pertama sampai ke 9. Membuat tabut perjanjian. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalubnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurinya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalubnyalah itu dengan emas. Dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Amin. Pembacaan kitab yang kedua terambil dari Imamat pasal yang ke-7 ayatnya yang 11 sampai 21. Korban keselamatan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang pada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatan. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya 1 roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu, tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis,
haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia atau kepada hewan yang najis atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Amin. Pembacaan yang ketiga terambil dari Yosua pasal 13 ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gat, dan di Ekron. Dan orang Awi di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit. Mulai dari Baal-Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Amin. Pembacaan yang keempat terambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba-Mu." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue arak." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku
aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Allah.